Wah, kita mau bikin pesta minum teh ya? Ini teh bukan sih? Itu lagi kayak Chocoballs. Kita mau berkebun kan? Think, imagine, and just do it. Assalamualaikum Mama. Siapa nih yang mikir kalau kita bakalan bikin pesta minum teh? Enggak lah, kita mau berkebun. Nih, ini tuh bukan teh, tapi salah satu media tanam untuk tanaman hias. Kita akan bahas macam-macamnya ya. Nah, ini nih tadi media tanam yang sempat kita pikir teh ya. Ini sebenarnya adalah salah satu media tanam juga, yaitu andam. Media tanam jenis andam ini merupakan salah satu yang disukai mayoritas tanaman loh. Berbahan ranting dan dedaunan dari jenis tanaman pakisan yang sudah mati. Karakternya lembab dan agak rapuh, mudah menyerap air. Ini sangat bagus diaplikasikan dicampur daun bambu. Ya, daun bambu yang berasal dari daun bambu yang telah tua dan mengering. Sama karakteristiknya kering, rapuh, tapi tidak sulit menyerap air. Nah, karena sifat dari andam dan daun bambu kering ini biasanya diaplikasikan gitu ya, dicampur, jadi biar saling melengkapi nutrisinya buat tanaman. Kalau bisa sih tidak akan terlalu membawa hasil sebaik jika keduanya dicampurkan. Nah, media tanam berikutnya adalah kokopit. Ini merupakan serbuk kelapa halus yang didapat dari serutan tempurung kelapa. Tekstur kokopit hampir menyerupai tanah. Kelebihan kokopit dapat menyimpan air lebih lama di tanah biasa dan banyak digunakan sebagai media tanam hidroponik ataupun media tanam konvensional organik. Biasanya kokopit dicampur dengan sekam bakar atau tanah untuk penyerapan air yang lebih maksimal.
tanaman hias yang sifatnya dia akarnya cepat busuk, sebaiknya sih penggunaan kokopit ini tidak terlalu banyak ya, karena dia sifatnya adalah menyerap air. Jadi kalau makin banyak kokopit nanti malah makin busuk ininya akarnya. Biasanya kokopit ini sih dipakai di perkebunan stroberi ya, yang dia butuh banyak air gitu. Media tanam ini yaitu sekam mentah. Sekam merupakan kulit padi yang sudah mengering. Umumnya dijadikan sebagai campuran media tanam supaya tanahnya tetap gembur, memiliki sistem erosi yang baik untuk pertukaran udara di dalam pot. Sifatnya poros, tidak menyimpan air berlebih dan menjadikan media tanam dalam pot punya sistem drainase yang baik sehingga akar tidak cepat busuk. Dapat dijadikan penutup media tanam dalam pot agar terlihat bersih dan cantik. Dan juga meminimalisir bekicot naik ke pot karena strukturnya yang tajam dan bisa menusuk badan bekicot. Media tanam ini bisa digunakan mentah-mentah atau ditreatment dahulu dengan rebusan, perendaman, penyaluran, atau pemberian fungisida dan anti hama. Nah, yang ini Mama pasti tahu, ini adalah lumut hidup atau biasa dikenal dengan istilah forest moss. Ini dalam keadaan hidup ya, segar dan hijau. Untuk perawatan lumut ini sangatlah mudah. Bisa disiram secara teratur dan pastikan terkena sinar matahari. Lumut hidup biasanya digunakan untuk propagasi. Jadi karena dia banyak memakan air, misalnya kita baru cacah suatu bonggol, kita taruh di lumut hidup ini, atau bisa digunakan sebagai cover pot untuk membuatkan tanaman. Ini ya, ini tanaman ini dia menggunakan full lumut hidup, jadi benar-benar media sangat lama. Media tanam berikutnya adalah akar pakis cacah. Bersifat poros sehingga tidak mudah menyimpan dan mengikat air, serta dapat mengalirkan kelebihan air yang tidak dibutuhkan sehingga tidak mudah basah dan tergenang air. Memiliki rongga-rongga untuk proses drainase dan aerasi yang baik. Dapat menyimpan cairan dalam waktu lama sehingga menjadi sarana penyimpanan zat berbahaya bagi hama dan tetap ramah terhadap tanaman. Mengandung unsur hara sebagai suplemen penambah nutrisi tanaman. Bertekstur lunak sehingga akar tanaman bertumbuh luas. Nah, kalau yang ini media tanam hidroton ya. Hidroton ini adalah salah satu jenis media tanam hidroponik. Media ini terdiri dari bulatan-bulatan lempung yang dibakar. Hidroton sangat cocok digunakan sebagai media tanam karena dapat menyimpan kandungan air. Dengan bentuk yang bulat,
mudah untuk diaplikasikan dan tidak merusak struktur akar tanaman. Hidroton dapat digunakan berulang kali pada sistem hidroponik. Hidroton ini merupakan buatan Jerman dan memiliki kelebihan dengan buatan lokal, yaitu pori-porinya lebih besar. Biasa digunakan untuk cover potnya karena dia sifatnya tidak berjamur meskipun disiram berkali-kali dan tidak merusak kandungan media tanam. Fungsinya sebagai penyaring air, penetralisir kolam dari air dan bau semen, penetralisir bak mandi dari bau semen. Nah, yang warna hitam ini dia adalah sekam bakar. Sekam bakar ini adalah media yang sering digunakan untuk masa persemaian tanaman. Campuran media tanam, hidroponik, dan masih banyak lagi. Media ini sangat digemari karena beberapa manfaat. Misalnya seperti memiliki kandungan SiO2 52% dan unsur C 31%, serta komposisi lainnya seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan CO. Mempunyai unsur hara pada arang sekam antara lain nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, banyak deh. Arang sekam ini atau sekam bakar ini memiliki karakteristik yang ringan, kasar sehingga sirkulasi udara tinggi, kemampuan menahan air tinggi, berwarna hitam sehingga dapat mengabsorpsi sinar matahari dengan baik. pH arang sekam cukup tinggi, yaitu antara 8,5 sampai 9, sehingga sangat baik digunakan untuk meningkatkan keasaman pada tanah asam. Sekam bakar atau arang asam juga memiliki sifat porositas yang baik dan kemampuan menyerap air rendah. Dan yang ini adalah arang kayu. Selain bermanfaat untuk bahan bakar sate, ikan, dan lain-lain, arang kayu juga memiliki banyak manfaat untuk tanaman hidroponik, anggrek, dan lain-lain. Manfaatnya diantaranya adalah tidak mudah laku. Penggunaan arang bagi tanaman akan sangat aman dari gangguan jamur atau hewan yang dapat merugikan tanaman. Arang kayu bersifat
sering digunakan untuk media tanaman hias. Tinggal kita pilih dan sesuaikan tanaman apa yang akan kita tanam, dan kondisi lingkungan kita juga sangat menentukan. Jadi kalau misalnya lingkungan kita curah hujannya tinggi atau panas, kita bisa sesuaikan dengan media tanam yang cocok untuk lingkungan kita. Jadi di masing-masing daerah, misalnya tanaman A tidak selalu harus menggunakan